Bab 56. Seluruh otak Shen Mengjia menjadi kosong ketika dia mendengar kata-kata ayahnya barusan. Tetapi setelah dipikir-pikir, hal seperti itu memang normal. Sejak zaman kuno, pria kuat mana yang tidak memiliki banyak wanita cantik di sisinya? Bagi para pria kuat, wanita dianggap tidak lebih dari pelengkap. Bahkan dengan posisi ayahnya sebagai raksasa bisnis di kota Agoru, ibunya juga sebenarnya tahu kalau ayahnya memiliki beberapa wanita simpanan di luar sana. Tapi, apakah Gustav benar-benar layak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu? Apakah Gustav benar-benar pantas mendapatkan penghargaan setinggi itu dari ayahnya? Shen Mengjia merasa agak skeptis. Sejak dia bertemu Gustav sampai sekarang, dia hanya tahu bahwa pria itu memiliki beberapa keterampilan medis. Tetapi apakah keterampilan medis benar-benar mendominasi segalanya? Shen Mengjia tidak berniat untuk terus memikirkannya karena dia masih merasakan kemarahan yang agak tidak bisa dijelaskan ketika dia memikirkan penampilan Gustav. Shen Haihua tahu kalau putrinya telah menerima fakta ini. Jadi dia pun tidak berniat untuk mengatakan apa-apa lagi. Matanya hanya tertuju pada catatan yang ada di tangannya dan bergumam. Jalan Shilin nomor 14. Alamat restoran apa ini? Apakah di Agoru ada hotel yang memiliki alamat seperti itu? Shen Haihua sedikit bingung. Dia sudah berada di kota Agoru ini selama beberapa dekade. Tetapi sepertinya dia belum pernah mendengar alamat seperti itu. Dia menoleh ke putrinya untuk bertanya, "Mengjia, apakah kau tahu di mana jalan Shilin ini?" Shen Mengjia melirik isi catatan itu dan ia mengerutkan alisnya. "Aku juga belum pernah mendengarnya. Sepertinya itu bukan di Agoru." Saat mereka berdua kebingungan, pengemudi Xiao Su yang duduk di kursi pengemudi dengan pelan membuka mulutnya. "Tuan Shen, sepertinya aku tahu di mana jalan Shilin itu berada." Shen Haihua menepuk pahanya dan tertawa. "Hahaha, baguslah kalau kau tahu. Kita akan pergi ke sana lebih awal nanti. Kita tidak boleh membuat Tuan Ye menunggu." Xiao Su tampaknya sedikit bimbang. "Tapi," Shen Haihua bertanya dengan heran, "tapi kenapa? Mungkinkah tempat itu sudah tidak ada?" Xiao Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi yang agak aneh di wajahnya, "Tuan Shen, kalau tidak salah, jalur Shilin ini adalah jalan sampah lokal yang kurang terkenal. Pada umumnya di sana, hanya ada beberapa bar makanan ringan yang sangat lusuh. Jadi, makanan di sana seharusnya tidak terlalu enak. Harga makanannya saja hanya berkisar 30 yuan. Jalan sampah, bar makanan ringan, harga makanannya hanya sebesar 30 yuan. Wajah Shen Haihua dan Shen Mengjia sedikit berubah. Makanan yang mereka makan selama 10 tahun terakhir ini tidak ada yang harganya di bawah 1.000. Bahkan air yang mereka minum adalah air impor dari Fiji. Tapi sekarang Gustav benar-benar meminta mereka untuk makan makanan murah ini. Bukankah Gustav baru saja mendapatkan uang senilai hampir 100 juta untuk biaya konsultasi? Apakah Gustav begitu cepat jatuh miskin sehingga hanya mampu mengundang mereka makan ke tempat semacam ini? Astaga! Seandainya ada orang lain yang melakukan ini kepadanya, Shen Haihua pasti akan sangat marah dan menghancurkan meja. Tetapi karena ini adalah Gustav, dia tidak bisa marah. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dan berkata, "Ini masih pagi, jadi lebih baik sekarang kita kembali ke villa dulu. Nanti saja kita pergi ke jalan Shilin itu. Setidaknya ini adalah undangan dari Tuan Ye, jadi kita harus menghormatinya." Pada pukul 5 sore, ketika sudah hampir tiba waktu janjian, Gustav mendesak Margaret untuk segera berangkat. Namun, Margaret malah tertegun. Dia sibuk mengganti selusin atau lebih pakaiannya sampai dia merasa puas.
rok pendek dengan stoking hitam yang pas, ditambah dengan sepatu hak tinggi yang tipis, langsung sepenuhnya menunjukkan kaki panjang Margaret. Gustav bertanya, "Margaret, apakah kau berpakaian seperti ini pada saat kencan buta?" Margaret dengan tatapan kosong menatap Gustav dan dengan sombong berkata, "Ketika para gadis pergi keluar, mereka harus terlihat sangat cantik. Bukankah itu juga akan memberikan wajah kepadamu?" Gustav tidak melanjutkan obrolan dan langsung turun bersama Margaret. Karena Margaret mengenakan sepatu hak tinggi, maka Margaret tidak menyetir kali ini. Keduanya pun memilih berjalan ke pintu untuk menghentikan taksi. Mereka sudah menunggu cukup lama, namun entah kenapa saat ini tidak ada satupun taksi yang lewat. Saat ini, Margaret berkata, "Gustav, ayo kita pergi ke persimpangan yang berlawanan. Ada lebih banyak taksi yang lewat di sana." Tentu saja Gustav setuju. Namun, ketika mereka berdua baru saja tiba di persimpangan, tanpa diduga mereka melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Sun Yaoyao dan seorang wanita yang mengenakan busana merek terkenal yang berjalan keluar dari tempat yang tidak jauh. Margaret buru-buru berbalik dan berbisik sambil menunduk, "Sial sekali, aku bertemu dengan orang ini lagi." Dari kejauhan tentu saja Sun Yaoyao juga memperhatikan Margaret dan Gustav. Apa yang terjadi di rumah sakit terakhir kali masih segar di benaknya. Itu hampir merupakan penghinaan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Jelas-jelas dia adalah orang yang ditampar, namun justru dia yang harus meminta maaf kepada orang yang menamparnya. Logika konyol macam apa itu? Intinya adalah bahwa dia telah kehilangan muka di depan Margaret. Citra yang telah dia bangun selama 10 tahun terakhir langsung runtuh pada malam itu. Dia menyalahkan Margaret untuk kemalangan yang dideritanya. Tanpa berpikir panjang, Sun Yaoyao menghampiri wanita di sampingnya dan berkata, "Lisin, kau lihat gadis yang berpakaian sangat seronok di persimpangan itu? Dia adalah Margaret yang aku ceritakan terakhir kali itu. Dan yang di sebelahnya adalah pacarnya. Kedua orang itu bersikap sangat sombong ketika di rumah sakit. Aku bahkan menyebut namamu pada saat itu. Tapi mereka mengatakan bahwa meskipun kau datang, itu tidak ada gunanya. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian padamu." Ketika Lisin, sahabat karib Sun Yaoyao, mendengar kalimat ini, wajahnya berubah menjadi sedikit tidak senang. Ayahnya adalah bos lama grup Agoru Keiyuan yang memiliki aset miliaran. Kalau ayah Lisin dan ayah Sun Yaoyao dibandingkan, mereka akan seperti langit dan bumi. Sun Yaoyao menarik tangan Lisin dan berbicara dengan nada memohon, "Lisin, kau harus melakukan sesuatu untuk membelaku." Lisin berpikir selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Ayo kita pergi menemui sepasang idiot itu." Dengan segera, Sun Yaoyao tiba di depan Margaret. Matanya melihat Margaret dari atas ke bawah dan bertanya, "Hei, bukankah ini Margaret? Kenapa kau berpakaian seperti ini?" Margaret sama sekali tidak ingin berurusan dengan kedua orang ini. Jadi dia langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan taksi dan berkata kepada Gustav, "Gustav, ayo kita pergi. Kalau kita tidak pergi sekarang, kita pasti akan terlambat karena jalan Silin agak jauh dari sini." Gustav juga melirik kedua wanita yang ada di belakangnya. Lalu kemudian dia melangkah ke dalam taksi dengan satu kaki dan menutup pintu lalu pergi. Lisin melihat ke arah taksi yang pergi menjauh sambil bergumam, "Jalan Silin, bukankah itu adalah jalan sampah? Ayahku sepertinya berencana untuk menghancurkan daerah itu. Sepertinya pacar Margaret ini bukanlah orang baik-baik karena dia mengajak pacarnya untuk pergi ke tempat seperti itu. Benar-benar dua orang yang malang." Sun Yaoyao tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia menarik tangan Lisin dan berkata, "Lisin, kenapa kita tidak mengikuti mereka saja untuk melihat apa yang terjadi?"
Aku ingin melihat sampah seperti apa yang dimakan kedua orang malang itu. Meskipun Lisin tidak memiliki kesan yang baik terhadap tempat itu, tetapi begitu dia memikirkan pasangan idiot yang menghinanya di belakang punggungnya, dia pun dengan yakin menganggukkan kepalanya. Oke, aku akan menyuruh supirku datang. Saat ini di Jalan Silin nomor 14, Paman Wang dan Bibi Sang melihat ke arah depan toko yang sepi dan hanya bisa duduk di luar sambil merenung. Mereka sudah tahu kalau tempat ini sepi pengunjung, tapi mereka tidak menyangka akan sesepi ini. Sudah setengah hari berlalu, namun tidak ada satu orang pun yang datang ke sini untuk memesan makanan. Bibi Sang bahkan pergi ke sudut jalan untuk membagikan ratusan brosur, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Kalau hal ini terus berlanjut, belum tentu dia bisa mendapatkan uang untuk membayar sewa. Bibi Sang memandang suaminya yang tertunduk lesu dan berkata, "Lupakan saja, kita tidak punya pelanggan yang makan di tempat hari ini. Jadi sebaiknya kita melakukan take away nanti. Pasar benar-benar tidak bagus tahun ini, dan biaya sekolah anak mungkin tidak akan terbayar saat itu." Paman Wang mengangguk dengan agak tak berdaya. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, "Istriku, bukankah Gustaf mengatakan kalau dia akan mengajak teman-temannya untuk makan malam hari ini?" Bab 57. Mendengar pertanyaan suaminya, Bibi Sang menepuk dahinya dan kemudian berkata, "Benar, Gustaf seharusnya datang nanti. Jadi sebaiknya jangan buka toko untuk hari ini. Kita harus mengatur jamuan khusus untuk Gustaf." Paman Wang menganggukkan kepalanya. "Oke, kalau begitu, aku akan masuk ke dalam dan bersiap-siap. Kita tidak boleh membiarkan teman-teman Gustaf melihat toko kita lusuh." Keduanya baru saja akan berjalan ke dalam toko ketika sebuah mobil Lincoln melaju perlahan. Paman Wang dan Bibi berhenti untuk sesaat. Bagaimanapun juga, mereka telah hidup selama berpuluh-puluh tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat mobil mewah yang begitu megah. Bibi Sang menghela nafas. Lihatlah mobil itu, betapa megahnya dan betapa kayanya orang yang duduk di dalamnya. Perbedaan antara kehidupan orang kaya dan kehidupan masyarakat kelas bawah seperti kita ini terlalu besar. Hei, tidak ada yang tahu tempat kecil seperti ini. Jadi bagaimana mungkin ada orang kaya yang datang ke sini? Paman Wang juga merasa sedikit iri saat dia melirik Lincoln panjang yang berlahan mendekat dan berkata, "Kau terlalu usil. Memangnya kenapa kalau ada orang yang datang ke tempat sekecil ini? Mungkin saja itu adalah pemiliknya. Bukankah ada rumah besar di sebelahnya? Itu bukan urusan kita. Kalau kau punya waktu luang ini, sebaiknya kau pergi dan menyiapkan makanan untuk malam ini." Bibi Sang ingin membantah, tetapi kemudian dia berpikir kalau orang-orang kaya semacam itu memang ditakdirkan untuk tidak memiliki hubungan dengan mereka, apalagi menjadi tamu mereka. Jadi, apa yang harus dipedulikan? Dia baru saja akan masuk ke dalam toko, namun dia melihat kalau mobil Lincoln itu sudah berhenti dan diparkir tidak jauh dari pintu masuk tokonya. Seorang pria dengan setelan jas turun dari kursi pengemudi Lincoln. Pria itu memegang selembar kertas di tangannya dan mendatangi toko barbeque Paman Wang dan Bibi Sang. Dia melihat ke nomor yang terpasang di pintu dan kemudian melihat kembali ke kertasnya. Setelah beberapa detik, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Seharusnya tempatnya di sini." Bibi Sang dan Paman Wang agak kebingungan. Ada apa ini? Apakah orang ini benar-benar mendatangi toko mereka? Pengemudi yang bernama Xiao Li tersenyum dan bertanya kepada pasangan itu dengan sopan, "Halo, bolehkah aku bertanya apakah ini Jalan Silin nomor 14?
Bibi Sang dan Paman Wang tertegun dan mengangguk kaku. Wajah mereka terlihat aneh. Pikiran pertama mereka adalah apakah mereka sedang dalam masalah? Kenapa seorang sopir dari keluarga kaya raya menanyakan alamat mereka? Mungkinkah dia adalah bos dari orang yang mengumpulkan uang keamanan sebelumnya? Selain dari itu, mereka benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan lainnya. Setelah Xiao Su mendapatkan jawaban yang akurat, dia buru-buru berlari kembali ke mobil Lincoln dan membuka pintu kursi belakang. Lalu dengan hormat berkata, "Tuan Sen dan Nona Muda, ini adalah tempatnya." Sen Haihua berkata, "Baiklah." Sen Mengjia dan Sen Haihua turun dari mobil satu demi satu. Lalu mereka langsung mendatangi toko barbeque pasangan itu. Meskipun dia sudah memiliki rencana buruk di dalam hatinya, namun sudut mulut Sen Mengjia masih bergerak-gerak sedikit ketika dia melihat toko yang sederhana ini. Dia tidak pernah makan di tempat seperti ini sejak dia masih kecil. Apakah makanan yang ada di toko ini benar-benar bisa dimakan? Sen Haihua melihat papan iklan sederhana yang dipasang di depan toko. Lalu dia mendatangi Bibi Sang dan Paman Wang dan berkata sambil tersenyum, "Halo, aku ingin bertanya, apakah tokomu sudah buka? Bisakah kau memberiku ruangan VIP?" Kedua pasangan itu benar-benar bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang turun dari mobil adalah seorang pria yang begitu agung, dan menilai dari penampilannya, status pria ini jelas tidak rendah. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan Sen Mengjia. Mereka tidak menyangka akan ada gadis yang begitu cantik di dunia ini yang seperti bintang besar. Mungkinkah orang-orang ini ada di sini untuk makan malam? Tapi bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kuil kecil seperti kuil mereka bisa menarik Buddha yang begitu besar? Otak Paman Wang dan Bibi Sang menjadi kosong, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sen Haihua sepertinya melihat keraguan keduanya. Jadi dia tersenyum dan melanjutkan berbicara. "Kalian berdua tidak perlu bingung. Tuan Ye yang meminta kami datang. Dia berkata bahwa kalian adalah teman-temannya dan bahwa toko kalian ini bisa dipercaya untuk makan malam." "Tuan Ye? Teman?" Paman Wang dan Bibi Sang menjadi semakin bingung. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuan Ye? Mereka hanyalah orang-orang kecil di bawah. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuan Ye? Tiba-tiba Paman Wang memikirkan sesuatu di benaknya dan berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin, Tuan Ye ini adalah Gustav, bukan?" Bibi Sang menatap Paman Wang dengan tatapan kosong. Gustav hanya pemuda biasa. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Ye? "Apa yang kau pikirkan?" Sen Haihua mendengar keduanya menyebut nama Gustav, dan dia pun menjadi benar-benar yakin. Dia buru-buru membuka mulutnya. "Kalian berdua benar. Tuan Ye yang kumaksud adalah pemuda yang bernama Gustav." Suaranya sangat lembut, tetapi seolah meledak di telinga Bibi Sang dan Paman Wang. "Astaga, itu benar-benar Gustav? Sejak kapan Gustav menjadi Tuan Ye?" Jadi, teman-teman yang katanya akan dia undang adalah orang-orang yang ada di depannya ini. Apakah dia sudah gila sehingga mengundang orang kaya raya semacam ini untuk makan di toko kecil mereka? Meskipun ada 10.000 keraguan di hati mereka, namun mereka berdua tidak bisa memikirkan apapun lagi dan buru-buru membawa Sen Haihua serta Sen Mengjia ke dalam. Ayo, silakan masuk. Maaf kalau toko kami agak berantakan. Semoga kalian tidak keberatan. Karena kalian adalah teman Gustav, kalian bisa duduk di ruangan kecil paling dalam." Sen Haihua berkata, "Oh, tidak ada masalah. Kami sama sekali tidak keberatan." 10 menit kemudian,
sebuah taksi akhirnya tiba di Jalan Silin. Margaret dan Gustav baru saja keluar dari mobil dan mendapati sebuah mobil Mercedes putih mengikuti di belakang mereka. Mobil Mercedes-Benz putih itu juga berhenti. Dari dalamnya, Sun Yaoyao dan Li Xin berjalan turun dengan kaki panjang mereka. Dan ketika mereka turun, mereka bahkan melihat ke arah Gustav dan Margaret dengan tatapan agak sombong. Ketika Margaret melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya hampir meledak karena marah. Kedua orang itu jelas mengikuti mereka. Ini juga terlalu berlebihan. Apakah mereka sampai harus mengikutinya dan Gustav, bahkan untuk makan? Margaret tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan langsung berjalan ke arah Sun Yaoyao dan memarahi. Sun Yaoyao, apa kau adalah penguntit? Apakah kau tidak tahu malu? Sun Yaoyao mendengus dingin. Dia memiringkan dagunya. Yang seputih salju sambil melirik ke arah Margaret dan berkata, Margaret, apakah seluruh kota Agoru ini adalah milikmu? Apakah kau adalah satu-satunya orang yang diizinkan untuk datang ke sini? Apakah kami tidak diizinkan untuk datang ke sini? Tidak bisakah kami datang ke sini untuk makan? Atau apakah kau ingin melakukan sesuatu yang memalukan di sini sehingga takut ketahuan olehku? Ketika mendengar kata-kata melakukan sesuatu yang memalukan, Margaret yang masih dalam keadaan marah menunjuk ke arah Sun Yaoyao sambil berkata, Baik, ikutilah aku sesukamu. Kemudian dia menoleh ke arah Gustav. Gustav, ayo kita pergi. Margaret pun menarik Gustav ke dalam. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Li Xin yang ada di samping perlahan-lahan mengulurkan satu kakinya. Dia jelas berniat untuk membuat Margaret tersandung. Tentu saja Gustav memperhatikan hal ini. Biasanya dia sama sekali tidak tertarik untuk ikut campur dalam perkelahian anak gadis. Tetapi karena Li Xin melakukan hal yang licik seperti ini, dia pun merasa harus ikut campur. Dia melangkah dengan hati-hati dari bagian bawah kakinya, bahkan muncul gelombang udara yang samar. Dan gelombang udara yang samar itu langsung menuju ke arah Li Xin. Li Xin jelas merasakan sesuatu. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan miring ke samping. Tanpa sadar dia meraih bahu Sun Yaoyao. Kali ini keduanya mengenakan sepatu hak tinggi, jadi pusat gravitasi mereka tidak stabil. Di detik berikutnya, mereka berdua langsung jatuh ke tanah dan rok yang mereka kenakan bahkan terangkat. Margaret jelas tidak menyangka dengan situasi di depannya. Dia sedikit terkejut. Kedua wanita ini bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Gustav melihat jam dan merasa sudah hampir waktunya. Jadi dia menepuk punggung Margaret dan berkata, Ayo kita pergi. Kurasa Shen Haihua dan yang lainnya sudah tiba. Margaret mengangguk. Baiklah. Setelah Gustav dan Margaret pergi, barulah Sun Yaoyao dan Li Xin berdiri dalam keadaan berantakan dan beberapa goresan sudah ada di tubuh mereka. Mereka menatap dengan marah ke arah punggung Margaret dan Gustav. Mata Li Xin dipenuhi dengan kemarahan saat dia berkata, Dua orang kurang ajar bodoh, beraninya mereka mendorongku. Sepertinya mereka sudah bosan hidup. Sun Yaoyao, ayo kita pergi dan membuat perhitungan dengan pasangan idiot itu. Bab 58. Ketika Gustav dan Margaret tiba di depan pintu restoran, mereka menyadari bahwa Paman Wang dan Bibi Zhang sedang sibuk. Bibi Zhang adalah orang pertama yang memperhatikan Gustav dan gadis yang ada di sampingnya.
Ketika dia melihat Margaret, dia benar-benar merasa kagum. Dia tidak pernah menyangka kalau dalam waktu singkat, hari ini dia bisa bertemu dengan dua orang gadis yang seperti peri. Bibi Zhang menyapa Gustav. "Gustav, akhirnya kau datang. Oh iya, bagaimana kau bisa mengundang bos besar ke tempat makan seperti ini? Bos besar seperti itu pasti terbiasa makan di hotel besar. Sementara tempat kami ini hanya restoran kecil yang kumuh." Wah, Bibi Zhang masih sedikit panik saat ini. Dia takut restorannya tidak bisa melayani tamu-tamu Gustav dengan baik, sehingga menyebabkan acara besar Gustav akan berantakan. Gustav tersenyum, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, aku memintanya datang karena ingin membicarakan sesuatu. Lagi pula, aku juga tahu kemampuan Bibi Zhang. Masakanmu dijamin akan membuat orang-orang itu makan dengan meneteskan air liur." Bibi Zhang sedikit malu mendapatkan pujian seperti itu. Dia menatap Margaret dan bertanya, "Gustav, apakah ini adalah kekasihmu? Sepertinya wajahnya sedikit familiar." Ketika Gustav ingin menjelaskan, Margaret sudah lebih dulu berjalan ke arah Bibi Zhang dan dengan penuh semangat dia berkata, "Bibi Zhang, aku tidak menyangka kalau ini benar-benar kau. Apakah Paman Wang juga ada di sini? Bibi pasti sudah melupakanku. 5 tahun yang lalu, aku sering datang ke restoranmu untuk makan sepulang sekolah." Mendengar Margaret berkata demikian, meskipun Bibi Zhang tidak bisa mengingatnya, dia tetap tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kalau aku memiliki pelanggan lama yang begitu cantik. Aku juga tidak menyangka kau dan Gustav masih bersama setelah lulus. Ini adalah hal yang bagus." Setelah berbincang dengan Bibi Zhang, Margaret pun pergi ke dapur untuk menyapa Paman Wang. Gustav juga tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Ketika dia melihat salah satu pintu ruangan terbuka, dia masuk dan menemukan kalau Shen Haihua dan Shen Mengjia sudah duduk di dalam, dan ada juga seorang pria berjas di sudut. Pria itu adalah supir Shen Haihua. Ketika Shen Haihua melihat penampilan Gustav, wajahnya menjadi lebih bersemangat. Ini karena dalam beberapa hari terakhir, dia bukan hanya menemukan bahwa penyakitnya yang parah telah sembuh, tetapi juga karena keluhan-keluhan kecil yang dulu dia alami sudah menghilang. Shen Haihua melihat Gustav seolah-olah sedang melihat penyelamatnya dan menyapa, "Tuan Ye, kau akhirnya ada di sini. Aku akan bersulang untukmu dengan 3 gelas anggur terlebih dahulu untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkan hidupku." Setelah Shen Haihua selesai berbicara, dia menuangkan 3 gelas anggur putih dan langsung meminumnya sekaligus. Dia merasa anggur putih ini sangat menyegarkan. Shen Mengjia dengan cepat menasehati, "Ayah, kau harus mengurangi minum. Kalau tidak, nanti penyakitmu kambuh kembali." Shen Mengjia sedikit terkejut di dalam hatinya. Sejak kecil, orang lainlah yang selalu mengangkat gelas dan bersulang untuk ayahnya. Tapi sekarang, bahkan Gustav pun belum duduk, namun ayahnya sudah langsung bersulang 3 gelas anggur untuk Gustav. Gustav ini benar-benar memiliki reputasi yang hebat. Gustav juga tidak menyangka kalau Shen Haihua akan bersulang untuknya. Jadi secara refleks, dia mengangkat gelasnya dan menyentuhkannya ke gelas Shen Haihua. Tak lama kemudian, dengan hati-hati Margaret berjalan masuk sambil membawa beberapa piring. Dia meletakkan piring-piring itu dan duduk di sisi kanan Gustav, sementara Shen Mengjia berada di sisi kiri Gustav. Shen Haihua secara alami telah melihat Margaret dan terpikir olehnya bahwa gadis yang disebutkan putrinya di sore tadi seharusnya adalah Margaret. Dia sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki informasi Margaret, dan setelah membacanya, dia merasa kalau Margaret ini memiliki nasib yang bagus. Margaret benar-benar bisa memanjat naga yang akan menerobos ke langit terlebih dahulu. Sepertinya
putrinya sendiri harus bekerja keras. Dia pun melihat ke arah Sen Mengjia dan mengedipkan matanya sambil berkata, "Mengjia, kau dan Tuan Ye serta Nona Sun memiliki usia yang sama. Jadi di masa depan nanti, kau bisa lebih banyak berkomunikasi dan belajar dari mereka. Sekarang kau memiliki kesempatan yang baik. Kenapa kau tidak bersulang untuk Tuan Ye dan Nona Sun?" Mata Sen Mengjia langsung membelalak. Dia sudah tidak menyukai Margaret, tetapi saat ini ayahnya benar-benar memintanya untuk bersulang. Bukankah ini artinya dia harus membungkuk kepada wanita itu? Dia baru saja akan menolak ketika sebuah suara tajam terdengar dari luar. "Di mana si jalang kecil Margaret itu? Apakah pelacur itu bersembunyi di sini?" Mendengar suara ini, wajah semua orang di sini terlihat terkejut. Margaret? Pelacur kecil? Sen Haihua memiliki wajah kemarahan di wajahnya. Dia melirik Xiao Su yang duduk di sudut ruangan dan berkata, "Xiao Su, bersihkan keributan yang tidak penting itu. Kalau ada yang tidak beres, aku akan melindungimu." Xiao Su berdiri dan mengangguk. "Baik, Tuan." Kemudian dia membuka pintu ruangan itu dan berjalan keluar. Gustav sudah bisa menebak siapa orang itu. Matanya bersinar dengan sedikit niat untuk membunuh. Apakah kedua wanita itu benar-benar ingin mati? Kenapa mereka sangat senang menguji batas kesabarannya? Kalau bukan karena fakta bahwa mereka adalah wanita, Gustav pasti sudah lama menembak dan mengeksekusi mereka. Wajah Margaret menjadi sedikit pucat ketika dia mendengar suara-suara di luar. Dia berdiri dan menempelkan telapak tangannya di pundak Gustav. "Ini adalah masalahku, jadi aku yang akan menanganinya. Kau bisa terus membicarakan urusanmu dengan Tuan Sen." Kedua wanita itu jelas-jelas mendatanginya, jadi akan sangat buruk kalau Gustav terlibat. Gustav berpikir selama beberapa detik, lalu kemudian dia mengangguk. Bagaimanapun juga, supir Sensei Haihua sudah keluar. Jadi, kedua wanita itu tidak akan bisa lagi membuat keributan. Segera Margaret juga keluar. Di luar ruangan, Bibi Zhang benar-benar tidak tahu harus melakukan apa ketika dia melihat dua wanita agresif yang mengenakan pakaian bermerek sedang berteriak-teriak mengancam. Bibi Zhang mencoba menenangkan mereka. "Hei, gadis-gadis, kenapa kalian sangat marah? Tidak bisakah kalian duduk tenang dan membicarakannya baik-baik?" Sun Yaoyao melirik Bibi Zhang dengan wajah jijik dan mundur selangkah sambil berkata, "Nenek tua, menjauhlah dariku. Lihat betapa kotornya dirimu. Kurasa ada banyak sekali kuman di badanmu. Tahukah kau merek apa pakaian yang kenakan ini? Apakah kau mampu membayarnya kalau pakaianku menjadi kotor?" Bibi Zhang merasa sedikit malu. Karena dia adalah orang yang sederhana, maka dia hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan meminta maaf. "Nak, aku benar-benar minta maaf." Paman Wang yang mendengar kata-kata menyakitkan Sun Yaoyao langsung keluar dari dapur. Dengan kejam dia memelototi Sun Yaoyao dan Li Xin sambil berkata, "Kalian berdua benar-benar gadis-gadis yang tidak memiliki pendidikan. Kalian tidak diterima di sini, jadi cepat pergi sana." Istrinya sendiri dihina. Tentu saja dia harus maju untuk membela istrinya. Memangnya kenapa kalau pakaian mereka kotor? Yang penting adalah mereka menghasilkan uang yang bersih. Li Xin tidak menyangka kalau Paman Wang benar-benar berani membentak dan mengusir mereka. Dia pun menjadi sedikit marah. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan menunjuk ke hidung Paman Wang dan Bibi Zhang sambil berkata, "Apakah kalian tahu siapa aku? Percaya atau tidak, aku akan meminta ayahku untuk segera menghancurkan restoranmu ini. Kalian, dua orang miskin yang kotor, benar-benar berani menyuruhku, Li Xin, keluar dari sini? Memangnya siapa kalian? Pernahkah kalian mendengar tentang grup Keiyuan? Karyawan perusahaanku bisa menenggelamkan kalian berdua dengan seteguk air." Ketika Paman Wang mendengar kata-kata ini, dia malah menjadi semakin berapi-api dan bahkan dia ingin menampar Li Xin. Tetapi begitu dia mendengar kata-kata grup Keiyuan, dia langsung tidak berani bergerak.
Grup Keiyuan adalah salah satu dari 10 perusahaan terkenal di kota Agoru. Tentu sama sekali tidak masalah kalau putri bos besar menyinggung perasaan pemilik restoran kecil. Tapi, kalau sampai dia yang membuat marah generasi kedua yang kaya, dia mungkin benar-benar akan kehilangan semua sumber pendapatan untuk keluarganya. Ketika Sun Yaoyao dan Li Xin melihat bahwa dua orang tua yang ada di depan mereka tiba-tiba membungkuk, entah kenapa hati mereka merasa agak senang. Dengan tatapan merendahkan Li Xin, melirik kedua orang tua itu, dan sekali lagi dia menunjuk ke hidung Paman Wang sambil berkata, "Apakah wanita jalang bernama Margaret itu ada di dalam? Aku menyarankanmu untuk segera menyuruhnya keluar, karena..." Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang pria berjas muncul di depan Li Xin dan langsung mengangkat tangannya untuk menampar Li Xin. Pria berjas itu kemudian berkata, "Tuan Ye dan Tuan Shen sedang berbicara di dalam. Kalau kau berbicara omong kosong lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Orang yang berbicara adalah Xiao Su. Xiao Su sudah menjadi tentara selama 5 tahun dan dia mengikuti Shen Haihua setelah dia pensiun dari ketentaraan. Secara alami, dia memiliki kemampuan untuk membaca orang. Fakta bahwa Tuan Shen sangat menghormati Tuan Ye dan bahkan menurunkan gengsinya di hadapan Tuan Ye sudah cukup untuk membuktikan kepadanya kalau Tuan Ye sangat penting bagi Tuan Shen. Dan barusan, Tuan Shen sudah memberikan perintah kepadanya untuk menyelesaikan keributan ini. Jadi tentu saja dia ingin menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tidak peduli berapa harganya. Dia juga ingin membuat Tuan Ye dan Tuan Sun dan Nona Sun yang ada di dalam ruangan merasa puas. Sekarang wanita ini mengutuk Nona Sun. Dia tidak peduli apakah wanita lain itu wanita atau bukan. Yang pasti dia hanya ingin membuat pihak lain diam.